Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya. Kita masih diberikan iman dan takwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga semakin bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga marilah sama-sama kita sampaikan kehadiran baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk daripada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bakal mendapatkan syafaat dari junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar mudah-mudahan kalian semuanya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan daripada pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan adalah agar kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala masuk dalam kategori orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa makna takwa? Saya teringat pesan yang pernah disampaikan oleh guru-guru saya. Pesan takwa yang disampaikan oleh orang-orang tua saya. Kalau kata orang tua saya, takwa dalam makna takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalau kau takut pada sesuatu yang menyeramkan, maka hendaklah kau lari sejauh-jauhnya. Tetapi kalau kau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kau lari menjauh, tetapi sebaliknya semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu taqarrub ilallah dengan cara imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa harus berpikir dua kali, dan juga meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala juga tanpa harus berpikir dua kali. Para pemirsa Bamusi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari segi bahasa, kata takwa berarti memelihara atau menghindari. Sementara dalam konteks keagamaan, pemeliharaan tersebut berkaitan dengan diri dan keluarga. Sedangkan penghindarannya berkaitan dengan siksa Allah Subhanahu wa taala, baik itu siksa di dunia maupun siksa di akhirat kelak. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang bagaimana pemeliharaan diri kita dan keluarga kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jaga dirimu dan juga jaga keluargamu dari siksa api neraka.
Sehingga penjagaan diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka bisa jadi itu dikategorikan sebagai memelihara diri dan memelihara keluarga, yaitu dalam kerangka kita mempertahankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang lebih populer, seringkali pengertian takwa itu kita pahami bahwa takwa adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun demikian, mari kita pertanyakan apa saja isi dan bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda membuka Al-Qur'an, Anda pasti menemukan beragam gaya bahasa yang digunakan. Maksud itu beragam pula makhluk dan perintah dan masalah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah yang ditujukan kepada manusia dan ada pula perintah yang ditujukan kepada binatang dan alam raya semesta ini. Ada perintahnya yang berkaitan dengan syariat agama dan ada pula perintahnya yang berkaitan dengan hukum-hukum alam dan hukum-hukum kemasyarakatan atau biasa kita kenal dengan istilah sunnatullah. Semua ini termasuk dalam jangkauan makna perintah Allah Subhanahu wa taala yang dikemukakan di atas. Bagi siapa yang taat melaksanakan perintahnya, pastilah akan memperoleh ganjaran. Demikian pula sebaliknya. Allah itu sungguh maha adil. Siapa yang tidak melaksanakan perintah Allah atau melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa keadilannya. Dia tidak memilih tapi memilah. Dia tidak lalai ataupun tidur, hanya seringkali menunda dan mengulur. Perintah yang berkaitan dengan syariat seperti sholat, puasa, zakat, itu bisa jadi ditunda ganjarannya dan sanksinya sampai hari kemudian. Kalaupun ganjaran atau sanksi itu ada yang dapat dirasakan di dunia, itu bisa jadi hanya sekedar DP atau panjer. Berbeda dengan sikap terhadap sunnatullah atau ketetapan-ketetapan Allah yang bisa jadi sanksi dan ganjarannya dirasakan dalam hidup dan kehidupan di dunia ini. Sebagai contoh, siapa yang giat bekerja, siapa yang rajin belajar, bisa jadi dia akan menjadi orang yang kaya raya. Siapa yang rajin belajar, bisa jadi dia akan menjadi orang yang pandai dan sukses. Itulah ganjaran Allah Subhanahu wa taala melalui ketetapan-ketetapannya yang disebut sunnatullah. Sebagaimana siapa yang membiarkan dirinya terserang kuman, dia lalai memproteksi dirinya dalam suasana COVID-19 misalnya, dia tidak pakai masker, dia sembarangan hidupnya, dia tidak hidup bersih, dia tidak cuci tangan dan lain sebagainya, maka bisa jadi dia akan terserang kuman, bisa jadi dia akan terinfeksi penyakit. Itulah yang namanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para pemirsa Bamusi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hidup dan kehidupan di dunia ini, seringkali kita merasa ada dalam pertanyaan dalam diri kita, kenapa umat Islam yang senantiasa melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, sholat malam, jungkang-jungking sholat tahajud, tetapi kadangkala seringkali ekonomi keluarga itu masih di bawah ekonomi menengah ke bawah. Sementara mereka yang non muslim, mereka yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa seolah-olah di dunia ini mereka mendapatkan rizki yang melimpah ruah? Seringkali pertanyaan dalam diri kita, mengapa rezeki tak kunjung datang sedangkan tahajud dan iktikaf telah melengkungkan punggung kita? Kalau pertanyaan demikian, bukankah ibadah-ibadah kita
ibadah kita akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Tetapi kalau kita mengikuti takwa dalam versi keduniaan, mengikuti sunnatullah, ketetapan-ketetapan Allah, kalau kau ingin sukses di dunia, maka bekerjalah untuk dunia. Kalau kau ingin mendapatkan ganjaran yang besar di akhirat, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakan perintah-perintah Allah yang berhubungan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Bambusi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita semakin mengerti tentang ajaran takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa mempraktekkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya takwa urusan akhirat, tetapi kita bisa mempraktekkan ketakwaan kita dalam hidup dan kehidupan dunia. Dalam urusan akhirat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita bakal mendapatkan ganjaran nanti di akhirat kelak. Sementara untuk urusan takwa di dunia, bekerjalah kita semata-mata karena Allah, berbuatlah kita di dunia ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi umat Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik takwa di akhirat maupun takwa di dunia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.